Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Al-Ustaz Al-Fadil Ustaz Zainuddin, para asidah al-fadhala, para bapak, para ibu, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, tentu kita tidak lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi apapun, seorang mukmin senantiasa dia tertuntut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dunia kita minim, maka semuanya Allah telah memberikan karunia kepada kita nikmat yang paling besar, nikmat yang tidak akan bisa ditukar dengan apapun dari perkara dunia ini, yaitu nikmatul iman, nikmat iman, nikmat Islam atau nikmat agama. Yang Nabi kita pernah menyampaikan, innallaha yu'tid dunya ila man yuhibbu wa man la yuhib, wa la yu'tid dina illa man ahab. Oh, kama qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dunia itu kepada siapapun, baik yang Allah cintai maupun yang tidak Allah cintai. Akan tapi nikmat agama tidak Allah berikan kecuali kepada yang Allah cintai. Ada nyatet nggak Arabnya gimana tadi? Ada nulis hadisnya Arabnya, ada yang nyatet. Innallaha yu'tid dunya ila man yuhibbu wa man la yuhib, wa la yu'tid dina illa man ahab. Ada yang nyatet nggak? Coba terjemahnya yang nyatet. Antum nyatet? Belum? Belum? Terjemahnya gimana? Kalau Arabnya hafal nggak? Innallaha yu'tid dunya ila man yuhibbu wa man la yuhib, wa la yu'tid dina illa man ahab. Gimana? Wa la yu'tid dina illa man ahab. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dunia kepada siapapun. Dunia itu ya harta atau jabatan atau ketenaran atau ketampanan. Ini semuanya adalah nikmat-nikmat dunia. Anak, istri, ini Allah berikan kepada siapapun, baik yang Allah cintai dari kalangan muslimin, mukminin, maupun yang tidak Allah cintai, orang kafir, orang musyrik. Nikmat ini Allah bagikan kepada siapapun. Orang-orang mukmin yang Allah berikan kerajaan, contohnya siapa? Ada enggak orang mukmin yang Allah berikan kerajaan yang luas, yang kuat? Ada enggak? Ya, Nabi Sulaiman contohnya paling jelas yang Al-Quran ceritakan. Nabi Sulaiman gimana kerajaannya? Ya, kerajaannya sangat kuat,
jin-jin saja diperbantukan oleh Allah untuk tunduk kepada Sulaiman. Bahkan seandainya memindahkan kerajaan Bilqis bisa hanya sekejap mata. Angin ditundukkan untuk Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan binatang. Ini kerajaan yang tidak pernah Allah berikan kepada orang sebelumnya maupun sesudahnya. Kalau orang mukmin yang kaya raya contohnya siapa? Ada nggak orang mukmin yang kaya raya? Hartanya banyak banget. Ada nggak? Fir'aun? Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Utsman itu hartanya yang disumbangkan aja ya, sumbangan untuk kaum muslimin. Utsman pernah memberikan sumur mata untuk muslimin. Itu nilainya 20.000 dinar. Satu dinar itu kira-kira 4, sekian gram. 1 gram itu sekarang harganya kira-kira dibulatkan 1 juta. Berarti kalau 1 dinar kira-kira 4 juta. 4 juta kali 20.000 berapa? Berapa? 20.000 kali 4 juta 80 miliar 80 miliar. Banyak nggak? Banyak. Itu hanya untuk beli sumur untuk disumbangkan kepada muslimin. Terus lagi, Utsman itu pedagang besar. Itu pernah datang dengan barang dagangan yang baru dibawa dari negeri seberang, yang jumlahnya itu di atas 1.000 unta. 1.000 unta. Dulu kendaraan dagang diantaranya ya unta. Untuk nyebrang dari sana ke sini ya unta. Di atas 1.000 unta ini semuanya barang dagangan. Dan barang dagangan ini dijual kepada Allah Ta'ala alias digratiskan kepada kaum muslimin dengan mengharap pahala dari Allah. Banyak gak artinya? Wah ya banyak banget. Kalau seandainya 1 unta itu membawa barang yang harganya umpamanya 5 juta saja. 5 juta kali 1.000 berapa? 5 juta kali 1.000 berapa? 5 miliar. Nolnya berapa? 5 juta kali 1.000 berapa? Nolnya berapa? Iya. Iya kira-kira segitu atau bahkan lebih banyak lagi. Ya kalau 5 jutanya dikit, dagangan di atas itu sauntok. Lagi pernah Utsman membantu perang Tabuk. Tabuk itu jaraknya kalau dari Madinah kira-kira 700 kilo. 700 kilo itu ya jauh. Jogja, Jakarta itu 500-an. Berarti kalau 700 ya kira-kira 1,5 Jogja, Jakarta. Artinya semakin jauh jarak perangnya itu semakin membengkak biayanya itu. Dan Utsman membiayai 1/3 dari biaya perang Tabuk. Sehingga alangkah sangat banyaknya harta Utsman. Alangkah sangat banyaknya harta Utsman. Ini diantara contoh ada orang kaya di kalangan kaum muslimin. Kekayaan itu Allah berikan pada siapapun. Demikian juga ada enggak muslimin yang tampan banget? Ada enggak? Ya banyak. Yang contohnya Nabi Yusuf. Demikian juga ada orang kafir, Allah berikan kerajaan, Allah berikan harta, Allah berikan ketampanan. Orang kafir yang kerajaannya kuat, luas, contohnya ya Fir'aun. Orang kafir yang hartanya sangat banyak, bahkan legendaris, siapa? Qarun.
Ini semuanya adalah kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada siapapun. Tetapi kalau nikmat agama tidak Allah berikan kecuali hanya kepada orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, yaitu nikmat iman. Yang agama ini kalau mau dihargai dengan harga-harga dunia, ya antum bisa kalkulasi dengan matematika. Satu-satunya syarat untuk dia bisa masuk surga itu kalau dia menjadi seorang mukmin. La yadkhulul jannata illa nafsun mu'minatun. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang mereka ini mukmin. Untuk selamat dari neraka supaya masuk surga, itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan begini. Ada orang ahli nar berangan-angan untuk bisa untuk keluar dari neraka. Gambaran Allah, innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wala wiftadabi. Apa ngantuk? Ngantuk. Tadi sekolah, dari pagi sampai siang sekolah. Allah katakan, innalladzina kafaru, sungguhnya orang-orang kafir itu, dan mereka sampai matinya tetap dalam keadaan kafir. Seandainya mereka ini ingin menebus dengan emas sebesar bumi, jadi bumi ini semuanya wujudnya jadi emas. Berapa beratnya? Berat bumi berapa? Nggak tahu. Seandainya bumi ini wujudnya emas, terus dipakai untuk nebus adab supaya selamat dari adab Allah dan dimasukkan ke surga, Allah katakan fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban. Sama sekali Allah tidak akan pernah mau menerima tebusan tersebut, walaupun mau ditebus dengan emas sebesar bumi. Artinya harga iman Anda yang menjadikan sebab Anda dimasukkan Allah ke surga dengan iman itu minimal harganya semisal emas sebesar bumi, minim. Sehingga alangkah sangat mahalnya harga iman itu. Makanya para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, ketika mereka mengetahui tentang harga iman dan nikmatnya menjadi seorang mukmin, untuk mereka supaya kembali kepada kekafiran itu, mbok ya diajar kayak apapun, mereka tetap memilih iman, tetap memilih Islam. Ada nggak para sahabat yang diajar oleh orang-orang kafir Quraisy? Ada. Contohnya Bilal diseret, dipolo, dientepi batu, hanya suruh pindah keyakinan. Nggak mau. Bilal lebih merasakan ini lezatnya iman. Siapa lagi? Hah? Ammar bin Yasir, keluarga Yasir. Ibunya matinya ditombak kemaluannya sampai mati. Bapaknya disiksa sampai mati. Ammar disiksa sampai enggak kuat sehingga sampai mengucapkan kalimat kufur, tapi dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Mereka dengan imannya bisa bersabar, sehingga Nabi katakan sabrun ya ala Yasir inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sungguhnya tempat yang Allah janjikan untuk kalian adalah surga. Siapa lagi yang dikenal?
Hah? Ya, kuda atau Khobab ibnul Ard. Khobab ibnul Ard. Yang Khobab disiksa sampai kulitnya melepuh-melepuh. Sampai kulitnya yaitu melepuh-melepuh karena siksa pakai besi panas. Tapi semua mereka tetap bertahan di atas agamanya. Juga Nabi ceritakan ketika memberikan motivasi kepada Khobab, wahai Khobab, zaman dulu ada orang yang mereka itu badannya ditanam di tanah, terus di atas kepalanya diletakkan gorok, dan kemudian digorok krek 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 sampai sigar jadi dua. Tapi orang ini tidak bergeser agamanya. Ada lagi yang disisir badannya pakai sisir besi, badan kayak antum, terus disisiri, digarut-garut, disisir sampai terpisah antara daging dan tulang belulangnya, dan mereka agamanya tidak bergeser sedikit pun. Orang seperti ini karena tahu harga iman itu seberapa. Berapa harganya iman? Sehingga mereka menjadi orang yang sangat militan dalam beragama. Itu ketika imannya betul sudah ngeresep di dalam hatinya. Satu di antara gambaran iman ikhwan, apa yang digambarkan oleh Allah dalam surat Ibrahim ayat yang ke-24 yang bunyinya alam taro kaifa daraballahu mathalan. Ada enggak yang bisa melanjutkan? Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan. Coba dilanjutkan. Ada enggak yang bisa melanjutkan? Silakan. Angkat tangan. Ada? Iya, gimana? Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kashajaratin Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kashajaratin Kasyajaratin thayyibah. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha tsabitun. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kashajaratin tayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis samaa tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Ya, barakallahu fiik. Allah katakan di sini, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha tsabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Yang artinya, siapa yang bisa ngartikan? Siapa yang tahu artinya? Tidakkah Anda perhatikan? Tidakkah Anda lihat, tidakkah Anda perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan tentang kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah, kalimat iman, kalimat Islam. Kasyajaratin thayyibah seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu gimana? Asluha tsabitun, akarnya kuat. Wa far'uha fis sama, batang percabangannya menjulang tinggi. Tu'ti ukulaha kullahinin bitni rabbiha, yang setiap saat pohon ini mengeluarkan buah-buahannya
dengan izin Rabbnya. Para ulama menerangkan secara ringkas, ini adalah perumpamaan syajaratul iman, perumpamaan pohon iman. Jadi di antara pelajaran yang Allah berikan pada kita, Allah sering membuat tamsil, sering membuat perumpamaan yang tujuannya itu untuk memudahkan memahami, supaya lebih mudah difahami. Apa tujuan Allah membuat perumpamaan tadi? Tujuannya apa? Allah membuat perumpamaan tujuannya untuk supaya mudah difahami. Sesuatu yang abstrak, apa? Abstrak tahu? Sesuatu yang abstrak yang tidak terlihat nyata ditamsilkan dengan sesuatu yang real, yang nyata, supaya memahaminya itu lebih gampang. Iman abstrak, pohon real bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Allah tamsilkan supaya kita lebih mudah untuk memahaminya. Iman itu ditamsilkan kayak ini pohon, yang pohon ini ada bagian-bagiannya. Bagian pohon yang paling bawah namanya apa? Akar. Terus dari akar tumbuh batang, percabangan. Terus pohon ini mengeluarkan buah-buahannya. Ini juga merupakan secara umum gambaran dari bangunan Islam atau pohon Islam, pohon iman. Secara singkat keterangannya, ikhwan, yang menempati bagian akar ini dalam agama kita, itu adalah akidah tauhid. Akidah tauhid. Akar itu kelihatan enggak dari permukaan tanah? Enggak kelihatan. Tetapi akar ini menentukan semua batang pertumbuhan itu sangat ditentukan oleh kondisi, yaitu akar. Sebagaimana juga akidah itu enggak kelihatan nyata dalam ini penampakan mata kita. Akidah itu sesuatu yang letaknya di mana? Di hati kita. Akidah itu letaknya di hati kita. Tetapi sebagaimana akar, akidah ini akan menjadi penentu dalam agama kita. Kalau pohon itu akarnya bosok, gimana? Ikhwan, kalau pohon itu akarnya bosok, akibatnya apa? Ya pohonnya tumbang. Nggak ada lagi cerita tentang pohon tersebut. Tapi kalau pohon itu umpamanya rusak sampai ceklek sak batangnya itu sampai ceklek, tapi akarnya masih utuh, kemungkinan tumbuh masih ada enggak? Masih. Agama kita kedudukannya juga gitu. Kalau akidahnya itu rusak, maka agamanya itu ambruk. Agamanya ambrol, sudah tidak ada lagi yang bisa dimanfaatkan dari apapun amalan agama dia. Tapi kalau dia itu masih punya akidah tauhid, walaupun ada kerusakan-kerusakan dalam amal-amal agama dia, maka akidah tauhid itu akan bisa menjadi modal untuk dia masuk surga, diselamatkan dari kekalnya di neraka. Orang masuk surga itu ada dua tingkatan. Satu, masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, bleng. Dari awal sudah Allah selamatkan dari neraka. Dakhalal jannah bi ghairi hisabin wal adab.
Yang golongan pertama ini masuk surga tanpa sedikit pun disentuh oleh api jahanam. Ini orang yang tauhidnya sempurna. Yang kedua, orang yang masuk surga tapi harus diadab dulu di neraka. Kemudian dengan modal tauhid yang masih tersisa itu, dia dikeluarkan dari neraka untuk dipindah ke surga. Ini yang dikenal dengan istilah jahannamiyun, mantan jahanam. Yang menyelamatkan dari kekalnya azab di neraka apa? Apa tadi? Tauhid. Dia masih punya sisa tauhid. Nah, seperti tadi. Sehingga akar atau akidah tauhid ini sangat-sangat bermanfaat. Sangat-sangat, yaitu menentukan. Sehingga agama kita yang paling pertama dan utama harus kita bangun adalah akidah tauhid. Makanya semua para nabi dan para rasul, semua nabi dan rasul, awal dakwahnya apa yang diajarkan? Akhlak, ibadah, politik, jihad, apa? Yang diajarkan pertama kali akidah tauhid sebelum yang lain-lainnya. Nabi dari pertama sampai nabi yang terakhir semuanya modelnya begitu. Enggak ada bedanya. Enggak ada bedanya. Karena ini akan menjadi penentu apa yang nanti akan didakwahkan selanjutnya. Yang setelah akidah tauhid ini dakwahnya adalah ayat yang turun adalah tentang perintah, tentang larangan, tentang beban-beban syariat. Yang kalau dia sudah memiliki pondasi dasar beragama yang bagus, semua perintah dan larangan itu akan sangat mudah diwujudkan. Kalau mau membangun rumah, yang pertama kali dibangun apa? Atapnya atau pasang cagaknya, ya pondasi. Kenapa pondasi dulu? Kenapa? Ya karena nanti di atas pondasi ini akan dibangun tembok-tembok, cagak-cagak untuk nyangga semua bangunan yang ada di atasnya. Dan untuk membangun pondasi ini ya sesuai dengan berapa ketinggian bangunan yang akan dibangun. Bangun 2 tingkat dengan bangun 10 tingkat, pondasinya sama enggak? Ya tentu berbeda. Sehingga seberapa megah bangunan yang akan diharapkan itu ya sesuai dengan seberapa kuat pondasi yang dia yaitu siapkan. Eunifillah, agama kita bangunan globalnya ada bagian akidah tauhid. Kemudian dari akidah ini akan menumbuhkan amal-amal yang terangkat naik kepada Allah Ta'ala, amal-amal yang berkualitas. Amal yang berkualitas itu seperti apa? Amal yang baik, amal yang akan diterima oleh Allah Ta'ala, amal yang bagaimana? Gimana? Amal yang akan diterima Allah, amal yang seperti apa? Gimana? Amal, syaratnya amal itu diterima Allah apa? Ikhlas dan ittiba. Munculnya amal yang betul-betul tumbuh dari iman. Amal yang dia lakukan, amal yang diajarkan oleh agamanya. Dan amal yang total dimurnikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mewujudkan amal ini enggak gampang. Untuk dia beramal yang sesuai dengan tuntunan agama, itu ya harus belajar. Wajib belajar.
Dan seberapa besar semangat belajar untuk mengetahui agama itu sesuai dengan kesempurnaan akidah yang dia miliki. Apa hubungannya antara akidah dengan semangat belajar agama? Apa kira-kira hubungannya gimana? Hubungan antara semangat belajar agama dengan akidah, gimana hubungannya? Ada hubungannya enggak? Ada. Hubungan antara semangat belajar dengan akidah ada enggak? Ada enggak? Enggak ada. Gimana coba hubungan antara akidah dengan semangat belajar? Orang yang mereka berakidah, dia sangat ingin akan tumbuh dari akidahnya itu amal-amal yang harus dia wujudkan, karena dengan amal itu dia menyembah Allah Ta'ala. Kalau akidahnya kuat, kalau imannya itu mantap, dan dia punya semangat untuk mewujudkan tuntutan akidah, yaitu amal-amal yang diajarkan oleh Allah, pasti orang seperti ini akan semangat belajar. Pasti. Karena dia sangat ingin sekali dia menyempurnakan imannya dengan mewujudkan amal-amal yang menjadi tuntutan akidahnya, tuntutan imannya. Orang karena dia berakidah, maka dia harus sholat, harus puasa, harus zakat, harus haji, harus taat, harus meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa-dosa besar. Yang ini semuanya itu mesti harus dia lakukan dengan ilmu. Maka orang yang mereka betul-betul ingin, atau orang mereka hatinya penuh dengan akidah kuat dengan imannya, atau akidahnya bagus dalam hatinya, pasti dampaknya akan semangat belajar agama yang semakin membara. Apalagi kalau kemudian belum bicara tentang keutamaan ilmu. Kemudian, apa hubungan antara akidah dengan keikhlasan beramal? Apa hubungannya? Apa hubungan antara akidah dengan keikhlasan beramal? Ikhlas beramal itu maksudnya gimana? Gimana? Ikhlas beramal itu maksudnya gimana? Gimana? Ya antum. Ikhlas beramal maksudnya gimana? Enggak tahu. Ikhlas beramal maksudnya gimana? Beramal yang motivasinya itu berharap pahala dari Allah, berharap keridhaan Allah, berharap kampung akhirat. Ini adalah orang yang mereka ikhlas beramal. Orang tidak akan mungkin bisa mewujudkan amal yang dia murnikan untuk Allah Subhanahu wa taala kecuali Masya Allah. Kecuali kalau betul-betul akidahnya kuat. Umpamanya antum beramal dikasih janji nanti kasih 5 miliar. Ning 5 miliarnya itu diterima setelah mati. Dengan sekarang beramal dikasih 5 juta cash. Gimana? Pilih mana? Pilih mana? 5 juta cash, 5 miliar tapi nanti setelah mati. Pilih mana? Pilih 5 juta sekarang dan nanti dapat 5 miliar. Gimana? Pilih mana? Kira-kira berat nggak? Berat nggak? Beramal tapi 5 miliarnya masih nanti bar mati. Berat nggak? Ya berat. Terus yang ngentengkan apa? Yang menjadikan dia kuat untuk bisa, pokoknya saya yakin akan mendapatkan yang 5 miliar ini walaupun setelah mati. Yang bisa membuat semangat apa? Ya akidah tauhid. Keyakinan yang tertanam di dalam hatinya itu.
Maka amal-amal agama yang rata-rata itu janjinya adalah kelak setelah kematian, itu nggak akan mungkin bisa diwujudkan dengan mudah, dengan gampang, kecuali harus tertanam dulu akidahnya di dalam hatinya itu. Makanya akidah adalah pendidikan awal dalam agama ini, yang dari situ akan tumbuh amalan-amalan. Kemudian buahnya adalah kalau secara pribadi orang yang punya akidah, buah yang dirasakan itu kebahagiaan dunia dan akhirat, kebahagiaan hidup, kebahagiaan. Siapa yang tahu artinya kebahagiaan? Apa sih bahagia itu? Kalau ditanya apa itu bahagia, antum cari bahagia enggak? Cari. Iya, antum cari bahagia. Cari. Cari bahagia enggak antum? Siapa namanya? Ya, antum cari bahagia enggak? Cari. Cari. Cari bahagia. Cari enggak? Cari kebahagiaan enggak? Uripnya pengen bahagia atau pengen sengsara? Hah? Gimana? Pengen bahagia? Enggak pengen? Hah? Kalau ditanya, antum uripnya, hidupnya pengen bahagia atau pengen sengsara? Pengen bahagia. Terus apa itu bahagia? Bahagia itu apa? Senang. Apa bahagia? Apa bahagia? Antum bahagia terus antum maksudnya bahagia apa? Hakikat kebahagiaan itu adalah hatinya tenang, dadanya lapang. Itmi'nanul qalbi wangsyirafu sadri. Itu orang yang bahagia. Orang yang bisa seperti ini sepanjang waktu di segala medan kehidupan, rekoso maupun kepenak, orang tidak akan bisa betul-betul memiliki hati yang tenang, dada yang lapang, kecuali orang yang mereka punya akidah. Kecuali orang mereka memiliki akidah. Makanya Nabi mengatakan orang mukmin itu top markotop. Orang mukmin itu orang yang betul-betul semua urusan kehidupannya baik. Baik dalam keadaan dia mendapatkan nikmat yang menyenangkan, atau dalam keadaan dia tidak mendapatkan nikmat, atau dia bahkan diuji, hatinya tetap bisa tenang dan bahagia. Itu kalau nyatat aja, jangan tengok-tengok ke tetangganya, nyatat sendiri. Concern. Apa tadi diantara buah akidah? Apa tadi? Buah akidah apa tadi? Kebahagiaan yang akan diraihnya. Sekarang tak tanya, bisa enggak umpamanya antum, bisa enggak antum kelangan duit sak yuto bar dikirimi wong tuwa sak yuto gek terus hilang? Kira-kira bisa berbahagia enggak? Enggak bisa. Bisa enggak orang berbahagia padahal kehilangan duit sak yuto? Gimana? Bisa enggak? Hah? Kalau orang kafir enggak bisa bahagia. Tapi kalau orang mukmin bisa berbahagia. Bisa. Dari mana kok kehilangan duit kok bahagia? Sekarang begini. Kalau kehilangan duit sak yuto, terus bar itu habis itu dapat duit 100 yuto, gimana? Seneng atau sedih? Ya seneng, nek ketok moto, nek langsung dicekel. Tapi ini masalahnya, itu 100 yutonya itu masih nanti, dadak mati sih.
Itu tidak akan bisa diwujudkan kecuali orang yang mereka betul-betul hatinya beriman kepada Allah Ta'ala, punya akidah. Sehingga orang kena musibah itu tingkatannya macam-macam. Tingkatan pertama, nggak bisa bersabar, sehingga nangis, ngamuk, nesu, mangkel, jengkel, sesek, sumpek. Itu namanya nggak bisa bersabar. Yang kedua, bisa bersabar, tidak nangis, tidak jengkel, tidak nesu, tapi masih merasa pahitnya musibah. Musibah itu masih kerasa pahit. Yang ketiga, bisa ridha. Itu membuat hatinya lapang. Ini sudah ditakdirkan Allah, yang pasti terjadi, sehingga bisa nerimo. Itu hatinya bisa lapang. Yang keempat, yang paling tinggi, dia bisa bersyukur di balik musibah. Yang dia lihat bukan lagi zat musibahnya, tapi balasan-balasan yang dijanjikan Allah di balik musibah yang dia terima tersebut. Sehingga artinya bisa tenang dan bahkan bisa ini berbahagia dengan musibah yang dia terima tersebut. Coba sebutkan tadi apa itu di antara tingkatan orang kena musibah. Silahkan angkat tangan. Ya, apa? Satu, nggak bisa bersabar. Kedua, sabar merasakan pahitnya musibah. Ketiga, ridha, lapang dadanya. Keempat, iya, nih hadiahnya ini. Itu namanya siapa? Zaidan. Zaidan. Iya. Dari mana? Dari Bekasi. Bekasi, iya. Kemudian bicara tentang masalah pohon ikhwat, pohon iman, syajaratul iman. Iman itu seperti pohon. Kalau kita mau nanam pohon, perlu antum perhatikan, butuh enggak pohon itu ditanam di tempat yang cocok supaya bisa tumbuh dan berkembang? Butuh enggak? Sangat butuh. Bisa enggak benih yang unggul ditaruh di atas batu, bisa tumbuh enggak? Enggak. Pohon iman juga demikian. Iman itu tidak akan bisa tumbuh berkembang seperti pohon tadi, tidak akan bisa hidup kecuali ditanam di atas lahan yang pas. Lahan yang pas bagi tanaman iman adalah yaitu hati yang subur, hati yang baik, hati yang bersih. Sehingga kalau hatinya ini kotor, hatinya ini hati yang mati, hati yang beku, hati yang kayak batu keras, maka tanaman iman tidak akan bisa tumbuh di lahan yang hatinya kayak batu ini. Yang Allah katakan orang yang hatinya rusak ini kal hijarah au asyaddu qaswah, seperti batu atau bahkan lebih keras daripada batu. Maka ketika Allah bicara tentang Al-Quran, semua isi Al-Quran ini ada isinya peringatan, pelajaran, nasihat. Tetapi Al-Quran yang penuh dengan manfaat ini tidak akan bermanfaat kecuali oleh orang yang punya hati, yaitu orang yang hatinya hidup. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa syam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya Al-Quran dengan penuh kisah-kisahnya dan pelajaran-pelajarannya, ini semuanya tidak akan bermanfaat kecuali bagi orang yang mereka memiliki hati, yaitu hatinya hidup. Hatinya hidup, hatinya bersih. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang mereka membersihkan jiwanya, dan rugilah orang mereka mengotori jiwanya. Hanya di hati yang bersih, di jiwa yang bersih, iman ini akan tumbuh subur.
Kalau hatinya penuh dengan penyakit, maka iman tidak akan tumbuh subur. Sehingga syarat pohon ini akan bisa tumbuh berkembang bagus itu kalau ditanam di hati yang di lahan yang tepat, ini di hati yang pas. Oleh karena itulah, ikhwan, ketika kita akan menanam pohon iman dalam hati kita dan kita menjadi mukmin, itu artinya kita akan menanam pohon iman dalam hati kita. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah menyiapkan lahan kita harus subur dan baik. Alias persiapkan hati kita dengan baik, sehingga nanti setiap pohon tanaman iman yang kita tanam dalam hati kita itu akan bisa hidup dan tumbuh subur bagus. Kemudian setelah kita menanam pohon, butuh enggak untuk tumbuh berkembangnya pohon ini perlu perawatan? Butuh enggak? Sangat butuh. Sangat butuh. Jadi kalau kita mau nanam pohon itu seperti yang antum lihat orang nanam. Pertama, dia sediakan media. Media tanamnya harus bagus, subur. Sehingga nanti bibit yang ditanam atau pohon yang ditanam di situ dia akan betul-betul tumbuh dengan bagus. Tapi setelah nanam ini nggak dijarkan aja, baru ditanam ceblok gitu, terus sak lawas urip orang tahu dirawat belas, ya bisa mati, bisa mati. Perawatannya bagaimana? Perawatan nanam pohon itu gimana? Perawatan nanam pohon. Siapa yang bisa cerita tentang perawatan nanam pohon? Pernah nggak antum di rumah nanam kembang atau nanam pohon? Terus kira-kira gimana perawatannya itu? Dipupuk, apalagi? Disiram, apalagi? Nih, dipupuk, disiram, di apa lagi? Angkat tangan, yang lain mana? Gimana? Dikenakan sinar matahari, terus apa lagi? Nih. Terus diapain lagi? Ini ambil. Diapain lagi? Ayo. Diapain lagi? Apalagi perawatannya gimana? Disiram, dipupuk, gimana kan lagi? Diapain? Ya, dijaga dari serangga, dari jamur, disemprot-semprot kalau ada jamur dan serangganya. Terus kalau ada tanaman-tanaman pengganggu, disiangi, dibersihkan, begitu enggak? Iya. Iman kita sesungguhnya persis kayak gitu. Iman kita ini butuh penyubur sehingga bisa tumbuh berkembang dan butuh dari penjagaan dari perusak-perusak tanaman. Sehingga memperhatikan pohon iman itu ya dua ini yang kita perhatikan. Bagaimana tanaman itu bisa tumbuh berkembang bagus dan bagaimana kita mencegah tanaman ini dari berbagai macam pengganggu yang bahkan akan bisa merusak tanaman tersebut. Persis begitu. Syekh Abdul Razak beliau menjelaskan bagaimana perawatan pohon iman ini dalam kitab beliau atau dalam risalah beliau, itu asbabu ziyadatil iman, sebab-sebab tumbuh berkembangnya iman, bertambahnya iman, dan sebab-sebab berkurangnya iman. Ada di antara sebab-sebab yang akan menjadikan iman kita ini tumbuh berkembang bagus. Satu, selalu berinteraksi dengan al-ilmu nafi, selalu berinteraksi dengan ilmu yang manfaat. Kenapa?
harus senantiasa berinteraksi dengan ilmu yang manfaat untuk menjaga dan menumbuhkan keimanan itu. Karena ilmu ini sebagaimana Allah sebutkan merupakan kebutuhan mutlak kita. Ilmu itu adalah kebutuhan mutlaknya kita. Kita butuh ilmu yang bermanfaat, ini kebutuhannya mutlak. Imam Ahmad pernah menyampaikan kurang lebih dengan ungkapan an-nasu yahtajuna ilal ilmi ahwat min hajatim ilal ta'ami wa syarabi. Manusia ini kebutuhannya kepada ilmu melebihi kebutuhannya kepada makan dan minum. Kenapa? Fa inna ta'am wa syarab fil yaumi yahtajuna ilai maratan aw maratain. Sehari orang butuh makan itu sekali atau 2 kali. Bisa hidup enggak orang makan sekali sehari? Bisa. Tapi kebutuhan kita dengan ilmu, kata beliau, ada di anfasi, sesuai dengan tarikan nafas kita. Antum kuat enggak bernafas berapa jam? Hah? Kuat enggak bernafas berapa jam? 2 jam kuat enggak? Ya enggak. Artinya kebutuhan kita kepada ilmu itu jauh lebih mutlak dibandingkan dengan makanan. Kalau kita tidak makan minum, kaliren, keluwen, kelaparan, sampai berbulan-bulan enggak makan atau enggak minum, paling apa akibat akhirnya? Mati jasadnya. Kalau kita tidak tahu agama, itu akibat akhirnya apa? Mati hatinya, urusannya dengan surga dan neraka. Urusannya adalah neraka. Kematian hati lebih ngeri dibandingkan dengan kematian jasad. Sehingga Allah tamsilkan, Allah ungkapkan ilmu itu paling enggak dengan 3 ungkapan. Ar-ruh, an-nur, dan al-ma. Apa tadi? Ar-ruh, an-nur, al-ma. Roh seperti badan. Kalau badan kehilangan rohnya gimana? Ya mati. Menjadi bazan mati. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad ruh dari kami. Wahyu Allah sebut dengan ungkapan ruh. Artinya wahyu ini yang akan menentukan kehidupan iman dalam diri kita. Wahyu ini yang akan menentukan kehidupan iman dalam diri kita. Orang yang imannya paling hidup, orang yang paling faham tentang agama Allah. Orang yang imannya itu mati, yang paling rendah, paling kering, paling tidak memiliki kehidupan yang bagus, yang paling jauh dari agama Allah. Sehingga ilmu itu sangat berkaitan dengan hidupnya iman. Hidupnya iman itu namanya adalah takwa. Sehingga ilmu sangat berkaitan dengan takwa. Yang paling berilmu, yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sehingga kata Nabi, wallahi inni la'a'lamukum billah wa atqakum lah. Demi Allah, saya adalah orang yang paling berilmu tentang Allah, paling tahu tentang Allah, dan paling takut kepada Allah Ta'ala, paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, Allah umpamakan ilmu, atau Allah ungkapkan ilmu dengan nur, cahaya. Wa ja'alna lahu nuran yamsi bihi finnas. Dan kami jadikan baginya cahaya yang dengan cahaya ini dia berjalan di atas, berjalan di tengah-tengah manusia. Orang yang paling melek, yang paling bisa membedakan segala perkara, orang yang paling kuat cahayanya. Kalau seperti siang ini terang benderang,
dengan waktu subuh remang-remang nggak ada lampu, kekuatan membedakan segala perkara kuat mana? Ya waktu siang benderang kayak gini. Mau coba buku, kalau pas siang begini, ketok nggak? Kalau pas waktu subuh-subuh petang nggak ada lampu, ketok nggak kelihatan. Orang yang paling kuat membedakan hakikat perkara, orang yang paling berilmu. Makanya ketika ada fitnah-fitnah, yang paling sering bingung adalah orang yang mereka ilmunya minim. Para ulama yang paling mantap dalam menghadapi ini segala situasi. Yang ketiga, Allah tamsilkan ilmu dengan alma, sesuatu yang menghidupkan dan menyegarkan. Iman itu kayak tanaman. Tanaman itu satu saat kelihatan, bisa nggak kelihatan layu gitu, ngelentruk, nggak seger. Pernah nggak ada orang yang imannya ngelentruk? Ada, imannya ngelentruk gimana maksudnya? Mau ke masjid nggak semangat, mau baca Quran aras-arasan, mau mangkat pengajian, iya berat. Itu namanya imannya ngelentruk. Tapi terkadang kita lihat ada orang yang Masya Allah seger, imannya itu seger, sehingga serba semangat melakukan semua tuntutan amal agama. Pertama, untuk membuat iman kita seger tadi, yaitu apa ikhwan? Pertama, faktornya kita harus selalu berinteraksi dengan ilmu yang bermanfaat. Tadi bagaimana? Allah membuat tamsil tentang, Allah memberikan ungkapan tentang ilmu yang bermanfaat dengan 3 ungkapan. Apa aja itu? Iya, ini. Sekarang yang kedua. Yang kedua. Iman kita akan bisa subur, tumbuh subur. Ya, nama siapa? Nah, ya. Jadi bin aina antum? Min Bekasi. Hah? Min Bekasi. Bekasi. Ya, betul. Jazakallahu khair. Yang kedua, untuk bisa iman kita supaya tumbuh subur kayak taman yang tumbuh subur bagus, Al-Quran. Harus sering interaksi dengan Al-Quran. Tapi bagaimana supaya Al-Quran betul-betul bisa membuat iman kita itu tumbuh subur bagus? Berinteraksi dengan Al-Quran dalam bentuk suka membaca Quran dengan tadabbur. Suka membaca Al-Quran dengan tadabbur. Al-Imam Ibn Al-Qayyim mengatakan, qira'atu ayatin bitafahumin wa tafakkurin, qira'atu ayatin bitafakkurin wa tafahumin khairun min hatmatil Qur'an biduni tadabbur li'annahu anfa'u lil qalbi wa ad'a ila husulil iman wa halawati bih. Qira'atu ayatin bitafakkurin wa tafahumin khairun min hatmatil Quran biduni tadabbur li'anahu anfa'u lil qalbi wa ad'a ila husulil iman wa halawati bi. Ada enggak yang nyatet? Ada enggak yang nulis? Ada enggak yang hafal? Sekarang artinya membaca satu ayat Al-Quran dengan tafakur dan tafahum, dengan penuh perenungan dan pemahaman, itu lebih baik dibandingkan dengan khatam Quran tapi tanpa tadabbur. Kenapa? Karena sungguhnya membaca Quran dengan tadabbur itu bisa lebih bermanfaat bagi hati,
lebih mendorong untuk mewujudkan nilai-nilai iman, dan lebih bisa menikmati bacaan Quran. Perkataan tadi perkataan siapa? Ya, Al-Imam Ibnu Qayyim. Tadi gimana perkataan Ibnu Qayyim? Bagaimana perkataan Ibnu Qayyim? Ya, gimana? Siapa namanya? Salman. Jadi Bekasi. Terus kenapa? Karena membaca dengan tadabbur itu satu, siapa yang bisa menyempurnakan, ikhwan? Gimana lanjutannya tadi? Silakan lanjutannya. Membaca satu ayat Quran. Ya, namanya apa? Mikdad. Ini. Dari Pekalongan. Ya. Gimana tadi, ikhwan? Siapa yang mau ngelengkapi? Enggak ada. Antum? Iya, antum. Iya. Lebih bermanfaat bagi hati, anfa'ulil qalbi, terus lebih bisa mendorong untuk mewujudkan nilai keimanan, terus lebih bisa menikmati bacaan Quran. Nih. Antum mendengarkan ceramah bahasa Jerman. Belas sak huruf pun ranyangkol. Namanya apa? Namanya apa? Ommi. Amru. Abdullah. Dari Bogor. Ya. Antum mendengarkan ceramah bahasa Jerman 10 jam. Tapi belas nggak ada yang nyangkol sak huruf pun. Dengarkannya ya tahu hebat banget gayanya, tapi domblong tok. Mendengarkan ceramah 5 menit, dari kalimat pertama sampai yang terakhir semuanya paham, bahkan sangat menyentuh hatinya. Kira-kira manfaat mana? 5 menit ceramah yang difahami dengan bagus dengan 10 jam tapi domblong tok. Gimana? Ya tentu begitu. Tak kira-kira perumpamaannya. Kenapa Ibnu Qayyim mengatakan demikian? Sehingga kebiasaan para salaf, mereka sering sekali kalau dapat ayat yang berkesan di hati itu diulang-ulang bahkan sampai ratusan kali. Karena itu sangat lebih manfaat bagi hati dia. Kalau membaca itu betul-betul berkesan dalam hati, itu akan lebih menguatkan, mengokohkan, menghidupkan hatinya, dan itu yang diinginkan oleh Allah ketika kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Al-Quran kitab yang Allah turunkan kepada engkau ya Muhammad, yang penuh dengan berkah. Untuk apa? Liyadabbaru ayatihi waliyadzakkara ulul albab. Agar ditadaburi ayatnya, agar orang yang mereka punya akal bisa betul-betul mengambil pelajaran dari Al-Quran yang Allah turunkan. Gimana ayatnya tadi? Ada yang hafal nggak? Al-Quran kitabun anzalnahu ilaika. Gimana, ada yang hafal nggak? Silakan angkat tangan. Gimana tuh? Iya. Ini barakallahu fikum. Al-Quran itu hanya akan bermanfaat. Al-Quran itu akan memberikan manfaat. Namanya Mufti. Amar. Iya, dari mana? Bekasi. Ya. Al-Quran itu Allah turunkan dalam rangka untuk ditadabbur.
Sebab dengan itulah Al-Quran akan betul memberikan manfaat. Bagaimana kita akan bisa mengambil manfaat Al-Quran kalau kita tidak memahami isi kandungan Quran, sedangkan Quran Allah turunkan untuk kitab hidayah. Ini untuk kitab petunjuk. Bagaimana kita bisa hidup lurus di atas siratal mustaqim, itu panduannya Quran. Nah, kalau kita nggak paham Quran, bagaimana kita akan bisa lurus dalam ini beragama tersebut? Yang Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang mereka hidupnya enggak sesuai dengan Quran dengan ungkapan afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Siapa yang tahu artinya? Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Siapa yang tahu artinya? Kawan? Ada nggak yang tahu artinya? Apakah mereka tidak mentadabur Al-Quran? Ataukah hati mereka itu ada segel? Kalau botol ini disegel, ketutup gini, ada segelnya. Kalau digerojok air, mbok ya limang ceret, ada yang bisa masuk nggak? Ya nggak ada. Kenapa? Karena segel. Orang kalau hatinya kesegel, ketutup, itu mbok yo diceramai nganti duwer, itu ya tidak akan, yaitu ada yang masuk, tidak akan orang bisa menerima. Hatinya ketutup. Sehingga jalan Allah, apakah memang mereka itu tidak belajar Quran, tidak mentadabur Quran, sehingga tidak tahu, sehingga tidak bisa beramal sesuai dengan Quran, atau memang hati itu yang ketutup? Gimana ayatnya tadi? Siapa yang hafal? Ya, ini. Ini yang kedua. Yang akan menyuburkan mental Al-Quran. Nah, siapa? Ahmad Rifai. Ahmad Rifai. Jadi, ya. Yang ketiga, di antara yang akan menyuburkan iman kita adalah merenungkan asma Allah al-husna. Merenungkan nama-nama Allah yang maha indah. Kata Ibnu Qayyim, akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbid bi jami'il asma'i wa sifat allati yutali'u 'alaihal bashar. Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling sempurna ibadahnya adalah orang yang mereka beribadah kepada Allah dengan semua nama dan sifat yang Allah telah jelaskan kepada manusia. Akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbid bi jami'il asma'i wa sifat allati yuttali'u 'alal bashar. Orang yang paling sempurna ibadahnya adalah orang yang beribadah kepada Allah dengan semua nama dan sifat yang Allah telah terangkan pada manusia. Pertanyaannya, apa sih hubungannya antara orang yang mereka beribadah kepada Allah dengan sempurna atau semakin sempurna ibadahnya dengan mengenal nama-nama Allah Ta'ala? Sehingga di sini pentingnya orang belajar asma wa sifat, karena pemahaman dia, pengetahuan dia tentang asma wa sifat sangat berkaitan dengan sempurnanya ibadah dia. Karena setiap nama yang Allah kenalkan kepada kita itu mengandung tuntutan untuk kita beribadah kepada Allah sesuai dengan kandungan nama tersebut. Contoh, Allah namanya Ar-Rahman. Artinya apa? Yang maha penyayang. Ar-Rahman ini kandungannya satu, Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah, Allah pemilik rahmat yang luas. Dua, Allah Arhamur Rahimin, Allah zat yang paling sayang di antara para penyayang. Yang ketiga, Allah ini yuhibbur rahmah, Allah mencintai sifat rahmah.
Apa ibadah yang kita lakukan di balik nama Allah Ar-Rahman? Di antaranya satu, kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah, karena Allah rahmatnya luas. Dan apalagi rahmat Allah mendahului kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kondisi kita sejelek apapun, maka jangan putus asa untuk mengharapkan rahmat Allah. Segeralah kembali kepada Allah, Allah pasti akan curahkan rahmatnya. Allah suka dengan hamba yang penyayang. Maka Nabi katakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah hamba Allah yang di muka bumi, Allah yang di langit akan menyayangi Anda. Tadi kita sebutkan perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim. Bagaimana perkataannya? Antum? Ya. Gimana perkataannya? Orang paling sempurna ibadahnya orang yang beribadah kepada Allah dengan semua nama-nama dan sifat yang Allah telah terangkan kepada manusia. Silakan. Sehingga semakin kita mengenal nama dan sifat Allah itu, semakin akan membuat kita semakin banyak ibadah yang kita wujudkan. Ini sama. Zam-zam. Jadi Cibitung. Jadi orang semakin mengenal nama dan sifat Allah akan semakin sempurna ibadahnya. Karena setiap nama ini mengandung sifat yang menuntut kita untuk beribadah kepada Allah dengan kandungan yang ada dalam nama Allah tersebut. Lah kalau satu nama bisa mewujudkan ibadah tadi, lah kalau 10 nama, kalau 20 nama, kalau 99 nama, maka dia akan semakin sempurna dalam mewujudkan ibadah kepada Allah SWT. Amplopnya sudah habis dan waktunya juga sudah habis. Sudah jam 2:30. Masih banyak ini apa yang berkaitan dengan penyubur iman dan juga yang akan merusak keimanan. Tapi ini ikhwan yang kita sampaikan mudah-mudahan manfaat. Kurang punya minta maaf. Jazakumullah khair. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada para ustadz kita dan antum sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan sedekah terbaik Anda ke Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 70060001270 atas nama Yayasan Al-Imam Ibnu Katsir Bekasi, kode bank 451. Konfirmasi dan informasi hubungi nomor berikut.